wabarakatuh. Halo anak-anakku, anak-anak yang soleh dan solehah yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik anak-anakku, kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2. Kali ini kalian akan ditemani oleh Ibu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Lilis Humairoh. Ibu mengajar di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Anak-anakku, sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Apa saja, yo? Buku PAI-nya, buku tulis, iya, pensil, penghapus, ya, jurnalnya. Yuk, siapkan. Baik, jika sudah siap, kita akan memulai pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengingatkan sesuatu lagi nih untuk anak-anak. Coba perhatikan, anak-anak, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, ya, khususnya negara kita, negara Indonesia. Nah, anak-anak, pandemi ini tentunya kita harus pandai-pandai menjaga diri dari virus COVID-19. Tentunya anak-anak semua sudah tahu ya bagaimana sih cara menjaga dirinya. Ibu akan mengingatkan kembali. Nah, yang pertama adalah anak-anak jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan. Betul, mencuci tangan dari air yang mengalir dan tentunya dengan menggunakan sabun. Iya, saat ini di tempat-tempat umum tentunya kalian sering melihat kan, di depan pintunya itu sudah disediakan tempat untuk mencuci tangan. Kenapa? Ya, agar virus atau kuman yang tidak terlihat yang menempel di tangan kita setelah kita mencuci tangan, virus itu jadi hilang ya, dan tubuh kita tentunya terbebas dari COVID-19. Lalu apalagi ya cara menjaga diri kita dari COVID-19? Ya, anak-anak harus menutupi hidung dan mulut ketika anak-anak bersin. Sudah tahu belum cara menutup hidung dan mulutnya? Ya, Ibu contohkan ya. Kita gunakan siku tangan kita. Atau batuk ditutup dengan menggunakan siku tangan kita ya, agar virusnya tidak menyebar kemana-mana. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga dirinya? Nah, anak-anak harus selalu rajin menggunakan masker ya. Jadi, ketika anak-anak keluar rumah ya, itu yang lebih utama ketika anak-anak keluar rumah, misalnya hanya ingin bersepeda di lingkungan rumah atau ikut ayah bunda berbelanja keluar rumah, maka gunakan masker ya untuk melindungi kita dari virus agar virus tidak mudah masuk ke dalam hidung maupun mulut kita ya. Jadi jangan malu, jangan risih untuk menggunakan masker ya. Selanjutnya, anak-anak jangan lupa juga untuk selalu makan makanan yang bergizi ya, yang mengandung 4 sehat 5 sempurna agar tubuh kita selalu sehat, imun kita terjaga sehingga kita tidak mudah terserang penyakit apapun. Khususnya penyakit yang saat ini sedang merajalela di negara kita, ya. Nah, selanjutnya yuk lakukan olahraga ringan, ya. Terkena sinar matahari, lakukan aktivitas-aktivitas fisik yang ringan saja. Tidak perlu olahraganya sampai harus ke lapangan yang jauh dari rumah, ya. Cukup misalnya di halaman rumah, ya. Yang terpenting terkena sinar matahari agar tubuh kita selalu sehat, terjaga imunnya kuat. Ya. Kemudian, lakukan istirahat yang cukup. Boboknya jangan terlalu malam ya. Karena kita paginya belajarnya dari rumah, siang juga di rumah, akhirnya kita melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Dan akhirnya boboknya terlalu malam misalnya. Waktu boboknya akhirnya sedikit karena kita lebih banyak bermain di rumah. Jangan ya. Tapi gunakan waktu istirahat yang cukup ya, tidur yang teratur, tidur siang ya.
Oke, selanjutnya anak-anak, nah ini juga yang paling penting. Jaga jarak aman dengan orang lain, minimal 1,5 meter. Artinya kita harus hindari kerumunan. Ya, jangan melakukan aktivitas yang menimbulkan banyak orang. Ya, jadi jaga diri kita jarak aman dengan orang lain minimal 1,5 meter. Karena virus COVID-19 ini musuh yang tidak nampak. Ketika kita keluar rumah, bisa jadi virus itu ada di dekat rumah kita, tapi karena tidak tampak, kita tidak menjaga diri, orang yang ada di dekat kita misalnya sedang terinfeksi virus. Nah, kalau kita tidak menjaga jarak, bisa jadi kita terinfeksi. Ya, jadi anak-anak harus pandai menjaga diri dari COVID-19 ini. Nah, yang terakhir ini sebenarnya yang paling utama. Ketika musibah datang ya, salah satunya adalah wabah penyakit COVID-19 ini, maka yang paling utama kita lakukan adalah anak-anak berdoa. Memohon perlindungan kepada Allah Tuhan kita. Ya, anak-anak, baik. Tadi itu yang dapat Ibu ingatkan ya, bagaimana cara menjaga diri kita dari COVID-19. Nah, selanjutnya anak-anakku sayang yang ada di rumah, khususnya kelas 2, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islamnya dengan tema asik bisa membaca Al-Quran. Subtema, lafal huruf hijaiyah bersambung. Sudah disiapkan bukunya? Nah, baik anak-anak. Tentunya sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mengapa harus berdoa? Agar ilmu yang nanti kalian dapat itu mudah kalian pahami. Kemudian tentu ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa dulu ya. Jangan lupa tangannya ditengadahkan. Baik, sebelum berdoa kita bersama-sama membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu ya. Yuk, ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, semoga dengan tadi kita berdoa, Allah mudahkan kita dalam memahami ilmu dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anakku, sebelum lanjut, kita mengaji terlebih dahulu ya. Mengajinya surat An-Nas. Sudah bisa belum? Tentunya sudah bisa ya. Yuk sama-sama membaca surat An-Nas. Anak-anak, Ibu ingatkan lagi nih. Membaca surat dalam Al-Quran itu satu huruf yang kita baca dengan ikhlas, senang, maka 10 pahala atau 10 kebaikan akan kita dapatkan. Ya, jadi jangan malu, jangan ragu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran ya. Yuk kita bersama-sama membaca surat An-Nas ya. Dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah,
Semoga ayat yang tadi kita baca, Allah berikan pahala kebaikan untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tayangan PowerPoint dan penjelasan guru, peserta didik diharapkan mampu mengetahui huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajul hurufnya dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu melafalkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajul hurufnya dengan benar. Anak-anakku sayang, jika anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh dari awal hingga akhir, insya Allah tujuan pembelajaran hari ini akan mudah kita capai. Siap ya? Oke, anak-anak coba lihat di layar. Ada gambar apa ya? Ya, betul. Ini adalah Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan merupakan pedoman hidup bagi manusia. Nah, anak-anak umat Islam kan? Iya, jadi kitab sucinya umat Islam itu adalah Al-Quran dan pedoman hidup bagi manusia. Selanjutnya, membaca Al-Quran bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Tadi sebelumnya kita sudah membaca surat An-Nas, bukan? Nah, Ibu juga sudah sampaikan, anak-anak jika kita membacanya dengan ikhlas, dengan senang, dengan ridho, maka pahala yang akan kita dapatkan. Ya, karena membaca Al-Quran itu merupakan salah satu ibadah. Mempelajari Al-Quran itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Jadi anak-anak jangan ragu untuk belajar Al-Quran, karena memang hukumnya wajib. Harus ya mempelajari Al-Quran. Selanjutnya, orang yang hidupnya berpedoman pada Al-Quran, maka hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya anak-anak. Yuk semangat belajar Al-Qurannya ya. Kali ini kita akan belajar huruf hijaiyah bersambungnya. Oke. Nah anak-anak, hafal huruf hijaiyah bersambung. Coba perhatikan baik-baik ya. Al-Quran itu ditulis dengan huruf hijaiyah. Apa sih huruf hijaiyah? Yang bagaimana sih huruf hijaiyah? Nah, bisa dilihat di layar ya. Huruf hijaiyah itu ada apa saja? Yuk, bantu Ibu untuk menyebutkan ya. Ya, ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Betul sekali, kalian hebat jika sudah bisa mengurutkan huruf hijaiyahnya ya. Anak-anakku, membaca dan menulis huruf hijaiyah itu dimulainya dari sebelah kanan atau kiri ya. Ya, dari sebelah kanan ya. Berbeda dengan huruf Latin. Jika huruf Latin itu kita biasa menulisnya dari sebelah kiri ya. Tapi huruf hijaiyah itu menulisnya dari sebelah kanan. Jumlahnya ada berapa huruf hijaiyah? Ada 29 dari alif hingga ya. Huruf hijaiyah berbeda dengan huruf Latin. Penulisannya ada yang lepas, ada pula yang sambung. Ya, penulisan huruf hijaiyah sambung ada yang tetap bentuknya, ada juga yang bentuknya berubah. Ya, nanti kita akan pelajari huruf hijaiyah yang bentuk sambung ini ya. Ada yang dapat disambung di awal, tengah, dan akhir. Namun ada pula yang hanya dapat disambung di akhir ya. Itu huruf hijaiyah bersambung. Nah, anak-anak, setelah ini
Ibu punya tayangan lagu huruf hijaiyah nih. Mau lihat? Yuk kita saksikan bersama ya. Alif fathah sa, alif fathah sa, jim ha ha, dal zal ra zai shin shin shad, dal ta za ain mim fa qaf, qaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alif fathah sa, jim ha ha, dal zal ra zai shin shin shad, ta ta za ain mim fa qaf, qaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alif fathah sa, alif fathah sa, jim ha ha, dal zal ra zai shin shin shad, ta ta za ain mim fa qaf, qaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alif fathah sa, jim ha ha, dal zal ra zai shin shin shad, ta ta za ain mim fa qaf, qaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alif fathah sa, jim ha ha, dal zal ra zai shin shin shad, ta ta za ain mim fa qaf, qaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alif. Ya, anak-anakku, tadi sudah mendengar lagunya ya, huruf hijaiyah ya. Iya, kalian sudah hafal? Sudah hafal jadi enak nih nyanyiinnya ya kalau sudah hafal ya. Baik anak-anakku, lanjut ya. Kali ini seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, bahwa kita akan belajar huruf hijaiyah yang dapat disambung. Nah, kali ini kita akan belajarnya huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, tengah, dan akhir saja ya. Coba perhatikan baik-baik ya. Anak-anakku, huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, tengah, dan akhir itu ada ba, ta, sa, jim, ha, ho, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghoin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, hamzah, ya. Nanti huruf lainnya sebenarnya contohnya banyak, tapi nanti akan Ibu bagi dua waktunya untuk pertemuan minggu depan. Ya, anak-anak coba sudah siap ya untuk memperhatikan bagaimana bentuk huruf hijaiyah jika disambung dengan huruf lain. Jadi yang perlu anak-anak perhatikan agar anak-anak mudah memahaminya, yang perlu diingatkan adalah kepala dari setiap huruf hijaiyahnya saja. Oke, pertama Ibu akan beri tunjuk penulisan huruf ba. Posisi lepasnya anak perhatikan tanda panahnya, posisi lepas huruf ba. Jika di awal, maka posisinya seperti ini. Ya, jika di tengah, coba perhatikan baik-baik. Dan jika di akhir, ba-nya posisinya tidak berubah. Ya, huruf ba ini bentuknya tidak berubah. Sama halnya dengan huruf ta dan sa. Hanya perbedaan di titiknya saja ya sayang ya. Jika ta, titik 2 di atas hurufnya.
Dan jika sa, titik 3 di atas hurufnya, ya, lengkungnya. Jika ba kan titiknya di bawah. Perbedaan ta dan sa hanya perbedaan pada titiknya saja. Oke. Selanjutnya ada lagi huruf apa ini? Ya, benar. Ini adalah huruf jim. Ya. Jim. Jika di awal posisinya, nah, yang kita ingatkan adalah bentuk kepalanya. Jim. Titiknya ada di bawah ya. Jika di tengah posisinya seperti itu. Jika di akhir posisinya tidak berubah. Sama halnya dengan huruf H dan Ho. Jika H, tidak usah diberi titik. Jika Ho, titiknya ada di atas huruf. Anak-anak, sampai sini paham ya? Insya Allah paham. Selanjutnya ada huruf atau bentuk tunggal sin. Nah, coba bentuk awalnya jika disambung dengan huruf lain, nah ingat hanya kepalanya saja. Jadi anak-anak perlu mengingat bentuk kepala dari masing-masing huruf hijaiyahnya saja. Kemudian sin di tengah, sin di akhir, tidak ada perubahan ya. Sama halnya dengan shin, hanya saja ada titik tiganya. Nah, perbedaannya hanya di titiknya saja ya. Di tengah, shin tengah, kemudian shin akhir. Ya, mudah bukan? Mudah ya jika anak-anak benar-benar memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Selanjutnya ada huruf sod. Nah, perlu perhatikan adalah kepala bentuk sodnya, lingkarannya ya. Jika posisinya di awal, dilihat, di tengah, di akhir. Ya, tidak berubah. Sama halnya dengan dod. Dot juga sama dengan so, hanya diberi titik di atasnya, di atas hurufnya. Selanjutnya ada lagi huruf fa. Anak perhatikan bentuk kepala fa, lingkaran kecil seperti kepala toge ya. Ada titik di atasnya. Jika posisi awal, nah seperti itu ya sayang ya. Jika di tengah, dan jika di akhir, fa tidak berubah. Sama halnya dengan qaf, hanya beda di duanya saja. Jika qaf itu kalau fa titiknya 1, qaf titiknya 2. Selanjutnya ada lagi ain. Nah, lihat kepalanya kita ingat. Ayo, kepala bagian kecil yang di atas tuh. Nah, bentuk awalnya, bentuk tengah mengalami perubahan ya. Bentuk akhir pun mengalami perubahan di kepalanya. Sama halnya dengan ghain. Nah, hanya perlu ditambah, diberi titik di atasnya, 1 titik ya. Jika ain tidak ada titiknya, jika ghain ada titiknya 1. Bisa lanjut ya? Anak-anak paham ya? Insya Allah paham. Selanjutnya, ada huruf lain, ada kaf, lam, dan mim. Coba kita bentuk tunggal kaf. Kita lihat. Bentuk awalnya, nah ini mengalami perubahan bentuk untuk huruf kaf di awal. Nah, bentuknya di tengah hampir sama dengan huruf di awal kaf, di akhir tetap seperti bentuk tunggalnya. Huruf lam ini sama ya, di awal, tengah, akhir tidak ada perubahan. Sampai sini anak-anakku paham ya? Selanjutnya huruf mim. Posisi lepas mim. Di awal, nah perhatikan bentuk kepala mimnya. Di tengah dan posisi akhir tidak berubah. Anak-anakku, mudah bukan? Nah, setelah ini coba kita lihat latihannya ya. Coba anak-anak coba untuk membaca, coba menyambungkan dan melafalkan. Kita lihat, Ibu punya 6 contoh ya, bentuk tunggal yang dapat disambung. Anak-anakku, perhatikan satu persatu ya. Lihat tanda panah yang pertama, ada huruf apa saja tuh bentuk tunggalnya? Coba diucapkan dari rumah juga ya. Ada ba, a, sa. Jika dalam bentuk sambung, ba, a, sa. Lihat bentuknya. Ada perubahan tidak? Ba tetap, ainnya ada ya, a-nya, dan sa-nya tetap. Tapi bisa disambung.
Ditulis Latinnya baasa, dibacanya baasa. Yuk lafalkan baasa. Baasa. Oke, sip, good job. Yang kedua ada tabata. Jika disambung bentuknya, anak-anak perhatikan tabata. Ditulisnya tabata dalam Latin, dibacanya tabata. Coba lafalkan yang dari rumah. Tabata. Tabata. Oke. Selanjutnya yang ketiga, lihat tanda panah hijau ada huruf apa saja itu? Ja, he, da. Bentuk sambungnya, perhatikan baik-baik. Ja, he, da. Ditulis Latinnya ja, he, da. Dibaca dalam bentuk Latinnya ja, he, da. Oke, coba diucapkan lagi. Ja, he, da. H-nya H besar ya. Coba ucapkan lagi. Ja, he, da. Iya. Selanjutnya ada lagi. Lihat tanda panah warna orange. Ada apa saja? Ayo diucapkan. Ada bentuk tunggalnya apa itu? Hasuna. Hasuna. Jika disambung bentuknya hasuna. Ditulis dalam Latin hasuna. Dibaca hasuna. Nah, ini hanya H tipis tidak tebal ya. Coba anak-anak yang ada di rumah diucapkan yuk. Hasuna. Hasuna. Oke. Yang kelima, lihat tanda panah warna biru. Ada sabila. Sabila bentuk tunggalnya. Ditulis untuk sambungnya sabila. Sabi dan la itu disambung, semua bisa menyambung ya. Ditulis Latinnya sabila. Dibacanya sabila. Sabila. Coba ucapkan sabila. Oke, yang terakhir ada lohao. Lohao. Bentuk sambungnya, nah ingat bo-nya, ingat bentuk kepalanya, H juga hanya kepalanya saja, dan O tetap. Lohao. Ditulis Latinnya lohao, dibacanya pun lohao. Coba anak-anak lafalkan dari rumah, ucapkan dari rumah. Lohao. Lagi, lohao. Mudah bukan? Baik, anak-anakku sayang, Ibu punya videonya nih. Ya. Teman-teman, bagaimana dengan pelajarannya? Sudah bisa kan? Nah, sekarang kita ulangi lagi materi pelajarannya sambil kita bernyanyi bersama. Alif di awal, alif di tengah, alif di akhir, alif di akhir. Ba di awal, ba di tengah, ba di akhir, ba di akhir. Ta di awal,
anak-anakku tadi diperkuat lagi dengan lagu-lagu huruf hijaiyah bersambungnya ya. Anak-anakku, alhamdulillah ya, rangkaian pembelajaran hari ini tentang huruf hijaiyah anak-anak sudah mempelajarinya. Nah, oke, kesimpulan pembelajaran hari ini anak-anak bahwa huruf hijaiyah itu berbeda dengan huruf Latin, di mana penulisannya ada yang lepas, ada pula yang sambung. Selanjutnya yang kedua, penulisan huruf hijaiyah sambung ada yang tetap bentuknya, ada pula yang berubah bentuknya. Yang ketiga, penulisan huruf hijaiyah ada yang dapat disambung di awal, tengah, dan akhir. Namun, ada pula yang hanya dapat disambung di akhir. Nah, untuk huruf hijaiyah yang hanya dapat disambung di akhir, akan kita bahas di pertemuan berikutnya di minggu depan ya. Kali ini anak-anak benar-benar pahami dulu yang hanya dapat ditulis di awal, di tengah, dan di akhir saja ya. Anak-anakku, alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua ya. Namun sebelum kita tutup, kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis dulu ya. Yuk bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.